Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2, kami di sini, akan menjelaskan mengenai materi 6, yaitu mengorganisasikan simbol dalam penyuntingan naskah. Nah, dalam kelompok 6 ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya Sifa Fauzi Anwar dan rekan saya Najwa Reva. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, bagaimana sih simbol-simbol dalam sebuah penyuntingan naskah itu sendiri? Di sini kita, kilas balik lagi, apa itu simbol? Simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Jadi biasanya, simbol-simbol ini mempunyai makna-makna tertentu yang sudah ditentukan dari, manusia itu sendiri. Misalkan simbol yang ada di dalam naskah ini. Jadi ketika ada simbol tersebut mempunyai makna tersendiri. Nah, adapun simbol atau simbol dalam kamus Webster 1997 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang menunjukkan, mewakili, atau memberi kesan mengenai sesuatu yang lain. Yang kedua, tanda yang tertulis, tercetak, huruf, singkatan, dan lain-lain. Mewakili sebuah objek, kualitas, proses, kuantitas, dan lainnya. Jadi secara tidak langsung dalam simbol ini biasanya mewakili sebuah hal. Karena seperti penjelasan yang di atas, kalau misalkan simbol ini memiliki makna. Nah, dari apa namanya ilustrasi-ilustrasi yang diberikan berbentuk tertulis atau tercetak yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa jenis simbol dalam sebuah penyuntingan. Yang pertama, nah ini kalian bisa lihat sendiri ya bentuk-bentuknya ada apa namanya yang di tengah itu tandanya, tanda marginalnya. Di sebelah kiri itu ada instruksinya dan juga di pojok kanan itu ada tanda dalam teks. Jadi di sebelah sini artinya simbol simbol yang pertama yang seperti itu bisa dilihat seperti bentuk N lalu ada garis itu sisipkan huruf. Nah, pengaplikasiannya bisa dilihat dari, yang di sebelah sana. Terus ada yang sisipkan kata, sisipkan tanda baca, hapuskan huruf, hapuskan kata, hapuskan tanda baca, ganti huruf, terus ada ganti karakter yang rusak, dan ganti kata. Jadi ini biasanya tanda-tanda yang digunakan dalam penyuntingan. Nah, di sini juga ada, lanjutan yang tadi, masih lanjutan yang tadi, ada ganti teks, ganti tanda baca, superscript, subscript, set huruf kecil, set huruf kapital, set garis bawah, set huruf tebal, set huruf miring, rapatkan jarak antara huruf, rapatkan jarak antara kata, lalu ada beri spasi atau jarak lalu ada beri spasi, jarak antar baris. Jadi beda ya kalau misalkan spasi jarak antar kata itu dia bentuknya memanjang dari atas ke bawah dan itu dari samping. Terus balikan huruf, balikan kata, geser ke dalam, geser keluar, batalkan koreksi, kembali ke posisi semula, tanya, meragukan. Jadi ini bisa dilihat ya penggunaan-penggunaannya. Dan mungkin untuk simbol-simbol selanjutnya dan juga contoh akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nazwa. Disilakan. Selanjutnya yaitu ada simbol dari sambungkan teks. Selanjutnya ada paragraf baru, mulai dengan paragraf baru. Ini ditandai dengan seperti bentuk Z tapi terbalik ya. Terus ada panjangkan singkatan atau akronim. Seperti misalnya kita sering menggunakan atau salah satu penulis menggunakan kata yang menjadi IYG. Seperti itu. Ini bisa dibenarkan dengan tanda spell out. Selanjutnya ada bentuk pemenggalan, terus tanda pisah, tanda sengkang, kurangi spasi antar kata, terus ada kurangi spasi antar baris, samakan spasi antar kata, dan tambah spasi antar baris. Jadi ini semua adalah bentuk simbol
dari penyuntingan sebuah naskah. Nah, dari simbol-simbol ini tentunya tidak ada yang sama karena butuh ketelitian ya dalam penggunaan simbol ini. Seperti contoh selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh pada suatu paragraf. Nah, ini diambil satu baris aja. Seperti ada akan tetapi, itu ada tanda yang sebelumnya sering terlihat ya, kayak tanda spasi. Terus ada tanda, ini mungkin salah penggunaan huruf dari harusnya huruf kapital setelah titik, tapi ini malah huruf kecil pada kata bangkrut. Lalu ada ini penggunaan bahasa Inggris atau kalimat Inggris harus diberi tanda italik atau miring dan lain sebagainya ya, bisa dilihat. Jadi yang atas itu sebelum dan disisipkan beberapa simbol-simbol yang harus diperbaiki oleh penulis atau editor. Lalu sesudahnya seperti ini yang sudah selesai. Nah, dari simbol dan contoh dalam penyuntingan ini diadaptasi dari Alfred Russel Wallace, yaitu bukunya Kiprah dan Karya sebagai Ilmuwan Sosial, karangan Dorodin Masyad. Baik, cukup sekian dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin bertanya, dapat disambung ke Zoom atau WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.